wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Nur Fitriani, NIM 19080460007, jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Wali Songo. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hal apa saja yang sudah saya lakukan selama masa pandemi corona. Sejak maraknya kasus corona sebagai pandemi, dunia pendidikan ikut merasakan dampaknya. Hal tersebut dapat kita lihat dari kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah untuk melaksanakan belajar di rumah bagi semua jenjang pendidikan, baik dari jenjang pendidikan yang paling dasar hingga perguruan tinggi. Dan akibatnya, para mahasiswa harus melaksanakan perkuliahan secara daring. Selain di jam kuliah, tentunya para mahasiswa memiliki waktu yang cukup luang, yang apabila dimanfaatkan dengan baik, tentu akan menjadi waktu yang produktif. Nah, lantas apa yang telah kalian lakukan selama masa pandemi corona ini? Perkuliahan diadakan di rumah bukan berarti kalian bisa keluar rumah dan jalan-jalan. Namun, hal ini dilakukan untuk mendukung himbauan pemerintah. Himbauan ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus corona dan menekan jumlah pasien positif corona. Maka, sebagai kaum pelajar, kita harus mendukung upaya pemerintah untuk menjalankan aksi ini. Nah, berikut hal yang telah saya lakukan selama masa pandemi corona. Rajin mencuci tangan. Sekitar 98% penyebaran virus dan bakteri penyebab penyakit berasal dari tangan. Mencuci tangan hingga bersih dengan air mengalir dan sabun secara efektif mampu membunuh kuman, bakteri, dan virus. Rutinlah mencuci tangan selama minimal 20 detik. Pastikan kita membersihkan seluruh tangan, termasuk jari, sela-sela jari, dan ujung kuku. Physical distancing. Physical distancing merupakan langkah terpenting yang harus dilakukan jika tidak ingin terinfeksi virus corona. Paling tidak, jagalah jarak dengan orang lain sekitar 0,5 hingga 2 meter. Tidak hanya di tempat umum, hal ini juga bisa diterapkan di rumah. Menerapkan etika batuk dan bersin. Salah satu penyebaran virus corona yaitu melalui percikan kelenjar air liur. Percikan itu keluar saat seseorang batuk ataupun bersin. Untuk itu, saat bersin dan batuk, seseorang hendaknya menutup mulut dengan lengan baju bagian dalam. Alangkah lebih baiknya lagi menggunakan tisu sebagai media penutup mulut. Setelahnya, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir agar virus tidak menempel di tangan. Jangan membuang ludah atau dahak di sembarang tempat. Menjaga imunitas tubuh. Yang pertama, cukup tidur. Tidur yang cukup menjadi salah satu cara agar regulasi sistem imun tetap terjaga. Yang kedua, konsumsi makanan yang sehat. Untuk mendapatkan sistem imun yang kuat, tubuh memerlukan makanan yang bernutrisi. Ketiga, olahraga di rumah. Olahraga ringan dapat membantu proses regenerasi sel imun dan mengurangi peradangan tubuh. 4. Kendalikan stres. Meskipun tetap di rumah, kita harus terhubung dengan keluarga dan teman-teman secara virtual. 5. Berjemur di bawah sinar matahari. Sinar matahari dapat memberi energi salah satu limfosit T. Tetap di rumah. Pemerintah menghimbau kita untuk tetap di rumah demi kebaikan bersama. Untuk itu, sebagai kaum terpelajar, mahasiswa sudah sepatutnya mematuhi himbauan ini, karena hal ini merupakan salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Dengan keluar rumah, akan memperbesar peluang kita terjangkit corona. Begitu banyak hal positif yang dapat kita lakukan selama di rumah. Di antaranya yaitu membaca buku, rebahan, serta membantu orang tua. Menggunakan masker. Masker bisa melindungi saluran pernafasan dari penularan virus, sebab virus bisa menyebar melalui percikan atau droplet, mikrodroplet, dan aerosol.
Penggunaan masker memang tidak akan menghentikan virus sepenuhnya, tapi masker akan membuat kita sulit menyentuh hidung dan mulut secara langsung. Selama ini kita mendengar bahwa masker yang paling tepat untuk mencegah COVID-19 adalah masker kesehatan dan N95. Namun, masker tersebut sebaiknya hanya digunakan oleh petugas medis. Merekalah orang yang berisiko tinggi untuk tertular virus corona selama merawat pasien, sehingga membutuhkan proteksi yang tinggi. Untuk itu, pemerintah menyarankan agar masyarakat menggunakan masker kain, terutama jika ingin berpergian. Walaupun efektivitasnya di bawah masker medis, masker kain masih bisa melindungi kita agar tidak tertular dan menyebarkan virus. Nah, itulah kiranya hal-hal yang dapat saya lakukan selama masa pandemi corona. Selain itu, jangan lupakan kewajiban kita untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas perkuliahan. Mari bantu Indonesia bangkit melawan corona. Keluar rumah hanya saat yang diperlukan saja, dan hindarilah keramaian. Gunakan masker saat keluar rumah dan jangan lupa selalu menjaga kebersihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.